Shalom, kembali lagi kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Jadi pelajaran yang keempat, jadi judul besarnya yaitu harga dari istirahat. Dan kita sudah belajar tentang bagaimana pengalaman Daud, dia tidak berdaya dan lelah. Kemudian panggilan untuk bangun, kemudian diampuni dan dilupakan. Dan sekarang ini 21 Juli sesuatu yang baru. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus Tuhan masih menyertai kami. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Jadi di dalam Mazmur 51 ayat 12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Nah, kita mempelajari sesuatu yang baru. Jadi apa yang dialami oleh Raja Daud pada saat dia melakukan satu pelanggaran, melakukan satu dosa, bukan hanya kepada manusia yang dia perbuat, tetapi kepada Tuhan. Karena dosa itu adalah pelanggaran hukum Tuhan. Banyak hal yang dia sudah buat. Dia sudah mencuri, dia sudah membunuh, dia sudah berzinah. Dan bagaimana di dalam kehidupannya yang tertekan, kemudian dia merasakan bahwa ada sesuatu yang baru yang terus menerus membuat atau mendesak kehidupannya supaya dia tetap mau datang kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu setelah Daud dia mengakui dosa-dosanya, dia tanpa berusaha memaafkannya atau mengabaikannya. Kemudian dia melanjutkan, dia mengatakan bahwa bersihkanlah aku, basuhlah aku supaya aku sembuh. Kemudian dikatakan sembunyikan wajahmu terhadap dosaku, hapuskan segala kesalahan. Dosa-dosanya dia sangat merasakan satu tekanan di dalam kehidupannya karena dosa yang dia perbuat. Nah, oleh sebab itu dikatakan di sini di pelajaran di sini mengatakan juga bahwa ada hal yang dilakukan pada saat orang dia berdosa, kemudian mengharapkan pengorbanan di masa yang akan datang oleh seorang yang bernama Yesus yang akan menghapus dosa seisi dunia. Nah, saudaraku yang kasih, pada saat Adam dan Hawa di dalam Kejadian 3 ayat 8, pada saat mereka jatuh ke dalam dosa, maka mereka lari atau bersembunyi dari hadirat Tuhan. Nah, sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh Raja Daud. Sehingga di dalam Mazmur 51 ayat 13 dan 14 dia menyatakan di sana bahwa dosa itu dia menyebabkan seseorang bersembunyi dari Tuhan, tetapi Raja Daud dia datang kepada Tuhan, mengakui bahwa dia itu lemah dan dia tidak berdaya. Dan Daud tidak ingin kehilangan kesadaran untuk hidup di hadirat Allah. Oleh sebab itu dia menyadari bahwa tanpa kehadiran Roh Kudus maka dia tidak berdaya. Dan dia tahu bahwa semudah seperti dia jatuh ke dalam dosa dengan Betseba, maka dia bisa jatuh ke dalam dosa-dosa yang lain lagi. Oleh sebab itu kepercayaan dirinya hancur. Jadi dia merasakan bahwa karena perbuatannya maka dia harus terima akan akibat-akibat yang sudah dilakukannya. Tetapi di dalam Kristus, Daud memahami bahwa kemenangan di masa depan itu bukan berasal dari dirinya. Itu hanya datang karena Allah. Itu hanya datang dari Allah, dan Raja Daud harus bergantung sepenuhnya. Dia harus menggantungkan seluruh kehidupannya di dalam
di dalam tangan Tuhan. Dan akhirnya suatu kehidupan Kristen yang menang tidak semuanya tentang kita. Itu adalah karena Yesus. Kalau kita sekarang ini sementara bergumul, apakah dengan sakit penyakit atau mungkin dengan dosa yang kita lakukan, maka kita sekarang diundang oleh Tuhan. Kita memerindukan kehadirannya dan juga kita menambahkan akan Roh Kudus-Nya, roh sukacita keselamatan yang Tuhan berikan. Dan akhirnya pada saat kita menyadari kehidupan kita untuk pembaharuan dan pemulihan. Seperti sakit saudara, kita dibaharui, kemudian kita mau dipulihkan. Dan kita membutuhkan istirahatnya atau perhentiannya, yaitu suatu tindakan penciptaan kembali. Oleh sebab itu penciptaan akan istirahat tidak jauh dari pengampunan. Jadi ayat yang tadi yang saya sudah sampaikan di Mazmur 51 ayat 12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Nah itu adalah dengan menggunakan terminologi di dalam penciptaan. Artinya dalam perjanjian lama hanya Tuhan yang dapat menciptakan. Jadi bahasa Ibraninya bara, menciptakan. Dengan begitu kita diciptakan kembali dan kita dapat beristirahat. Orang sakit, orang berdosa, Tuhan mengundang, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, kamu yang memiliki banyak pergumulan, dosa-dosa, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam kita mempelajari terus akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.